Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman media, terima kasih atas kedatangan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di bulan baik ini, di bulan Ramadan, yang insya Allah kita yang menjalankan ibadah puasa akan mendapatkan pahala dan juga keberkahan dari makna ibadah puasa pada hari ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmat Riyadi, sarjana hukum, magister hukum. Kemudian pada kesempatan hari ini didampingi oleh sosok ibu, kelihatan memang masih muda, energik, pebisnis tangguh yang memang sudah berkancah di tingkat nasional, dan dalam menjalankan bisnisnya nilai yang dijalankan itu tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar. Dan ini semoga menjadi motivasi untuk kita semuanya. Saya perkenalkan, di samping saya ada Ibu Melisa, Direktur PT Sentral Indotama Energi. Kemudian di sebelah kanan saya ada Aufar Al-Wafi Sembiring, sarjana hukum, partner lawyer di kantor hukum kami. Kemudian di sebelah kiri paling ujung ada Bapak Dadang Kartakusuma, sarjana hukum. Jadi kami tim hukum ini tergabung dalam kantor Integrate Partnership yang kemudian sudah menerima kuasa dari PT Sentral Indotama Energi. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini materi penyampaian preskon seperti yang kami sampaikan dalam undangan itu ada satu materi, yaitu bahwa PT Sentral Indotama Energi telah mengajukan pilot terhadap PT Transon Bumindo Resource. Baik, bagaimana proses ini? Kenapa bisa sampai pada tahap gugatan pilot? Di sini sudah hadir Ibu Melisa yang akan menjelaskan bisnis apa yang berjalan dan bagaimana perikatan kontraknya dan berapa nilai, serta sudah dilakukan somasi atau belum, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Melisa selaku direktur. Baik, Ibu Melisa, dipersilahkan dengan segala hormat. Selamat sore, ini aja ya. Selamat sore teman-teman semua. Di sini saya perkenalkan diri, saya Direktur PT Sentral Indotama Energi. Saya menjelaskan sedikit tentang dana yang belum dibayar oleh PT Transon ya. Nah, di sini PT kita berbidang di jasa, ya, jasa pengangkutan slag. Nah, di dalam kontrak itu tertara per bulannya dilunasin, tetapi menunggak sehingga sekitaran 8 bulan, hampir 1 tahun ya. Di sini kita juga sudah mencoba untuk menagih baik-baik, dan kita juga ada somasi, tapi tidak ada tanggapan dari PT Transon. Jadi kenapa kita gugatan pilot ini? Jadi kita minta hak kita kembali. Kita sebagai PT Indonesia ya, kita berhak untuk menuntut dana yang kita sudah keluarkan, dan kita minta tagihan yang belum dibayarkan. Ya, mungkin cukup itu ya Pak ya. Sebelumnya Ibu mohon izin, apakah sudah pernah bertemu dengan pihak Transon berapa kali dan bagaimana pembicaraannya? Mungkin bisa dijelaskan. Pertama-tama kita mengundang salah satu dari anggota dari mereka. Kita menjamu baik-baik dan kita meminta bantu ya atas pembayaran yang belum dilunaskan. Mereka selalu sekitar kayak gimana ya, kayak mengiming-imingkan akan dibayar
kapan hari, kapan waktu, dan seberapa akan dibayar. Mungkin separuh atau dari sebagian akan dibayar, tetapi itu hanyalah bohongan. Ya, itu hanyalah bohongan, tidak ada yang nyata sampai hari ini. Jadi yang dilakukan oleh Transon itu hanya memberikan janji-janji. Padahal seluruh kewajiban dari PT Sentral Indonesia Energi sudah dilakukan secara keseluruhan. Betul. Baik. Jadi begitu teman-teman media, posisi hukumnya. Hubungan antara PT Sentral Indotama Energi dengan PT Transon ini. Jadi untuk kita ketahui bersama, PT Transon ini adalah perusahaan tambang. Dia bergerak di bidang tambang, biji nikel, yaitu smelter, dan berlokasi di Laronai, ya, Sulawesi Tengah. Jadi itu. Kemudian, kenapa kami pada hari ini fokus mengajukan gugatan atau permohonan pernyataan filing? Ini berdasarkan pertimbangan panjang. Pertimbangan bahwa PT Transon telah berkali-kali menjanjikan akan membayar hutangnya, tetapi tidak juga terrealisasi selama kurang lebih 1 tahun. Itu yang pertama, kekecewaan kami di situ. Kemudian kami telah menyampaikan 2 kali somasi, yang mana somasi tersebut tidak diindahkan. Yang ketiga, kami menganggap bahwa PT Transon ini sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya, sehingga kami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan status filing kepada PT Transon. Jadi permohonan ini banyak teman-teman yang menyarankan agar PKP dulu gitu. Tetapi kami melihat sudah tidak ada kemampuan mereka. Makanya harus dikejar melalui filing. Pertanggungjawabannya hanya begitu. Kemudian kedua, kenapa juga ini harus filing? Karena hutang PT Transon nominalnya sangat besar. Pertama, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kepada tagihan PT Sentral Indotama Energi itu senilai 118 miliar rupiah. 118 miliar gitu. Bayangkan bagaimana PT CM menjadi perusahaan yang terimbas karena sudah menggunakan dananya terlebih dahulu. Ini kalau tidak segera dipilotkan, bisa-bisa PT CM nanti yang akan menjadi pilot karena dananya terhambat. Gitu. Jadi jangan karena satu permasalahan menyebabkan kerugian kepada orang lain. Makanya langkah terbaik yang diambil adalah mengajukan permohonan pernyataan filing. Itu khusus untuk kepada PT SDE. Kemudian yang kedua, ternyata ada yang namanya, jadi kalau dalam kepailitan harus ada kreditur lain atau harus ada pihak yang memiliki piutang lain. Nah ini sudah ada dalam permohonan kami, sudah kami cantumkan 2 perusahaan, yaitu pertama PT Cakra Gemilang Sukses. PT Cakra Gemilang Sukses ini memiliki tagihan senilai 1.026.065.130 rupiah. Dan tagihan ini sampai dengan hari ini belum juga dibayarkan. Yang kemudian ada KL lain atau kreditor lain, yaitu PT Nusa Cipta Konstruksi. PT Nusa Cipta Konstruksi ini menyampaikan invoice BAST dan juga kontraknya kepada kami, yang kemudian kami bersama dengan tim kurator sudah memverifikasi dokumennya.
Di dalam dokumen tersebut kami lihat dan setelah kami hitung, hutang daripada PT Transon ini adalah senilai yang pertama 18 miliar 775 juta dan yang kemudian kedua 22 miliar 780 juta, sehingga total kepada PT Nusa hutang dari PT Transon ini senilai 41 miliar rupiah. Artinya dalam permohonan ini saja sudah ada 3 kreditur yang dirugikan oleh PT Transon senilai kurang lebih 160 miliar rupiah. Itu hutangnya gitu. Kami baru mendapat informasi ada salah satu direktur, saya belum bisa sebutkan namanya, perusahaan apa, tadi menelpon dan memberikan informasi karena beliau sudah melihat adanya gugatan ini yang sudah dipublish oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam SPP. Makanya sudah mulai ada komunikasi-komunikasi oleh kreditor lain kepada kami. Ini yang lebih fantastis ternyata. Hutang dari PT Transon, walaupun ini belum kami pegang dokumennya, tapi dugaan kami juga ini benar. Hutangnya berkisar 1 triliun rupiah. Jadi mengingat hutang yang begitu besar, kami pikir memang upaya terbaik yang harus dilakukan, PT Transon harus dipilotkan. Karena etika bisnis yang terjadi, yang dilakukan oleh PT Transon ini, oleh termohon pilot, itu sangatlah tidak baik. Tidak ada etikat baik sama sekali. Hanya dengan menjanji-janjikan yang kemudian tidak merealisasikan. Mencicil juga nominalnya sangat kecil, tetapi meminta para kreditur untuk melaksanakan sepenuhnya daripada permintaan-permintaan mereka gitu. Kemudian teman-teman, di sini saya perlihatkan ini detail pendaftaran permohonan pernyataan pilot. Saya perlihatkan. Jadi apa yang kami sampaikan ini bukan omong kosong. Kalau kata Pak Prabowo, bukan omong-omong. Artinya ini sudah pada masuk substansi litigasi, sudah masuk pada peradilan. Jadi saya bacakan bahwa pihak PT Sentral Indotama Energi telah mengajukan permohonan pernyataan pilot kepada PT Transon Bunindo Resort sebagai termohon dan sudah diregistrasi dengan nomor perkara 16 PDT.sus /pilot/2025 PN Niaga spasi JKT.PST. Gugatan ini diregistrasi pada tanggal 5 Maret 2025. Bahwa kemudian setelah kami mengajukan gugatan ini, kami juga telah menerima rilis panggilan dan sudah ditetapkan agenda-agenda persidangannya. Ini saya perlihatkan. Ini di capture dari Econ. Bahwa sidang perdana akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dengan agenda pembacaan surat permohonan. Jadi teman-teman, mari kita ikuti perkara ini. Mudah-mudahan preskon ini sampai kepada PT Transon. Ini juga sekaligus undangan kepada mereka dari kami selaku pemohon pernyataan pilot, agar mereka datang pada persidangan pilotnya. Jangan lagi tidak bertanggung jawab. Cukup hutang yang tidak dibayarkan, tetapi proses atau penegakan hukum harus berjalan dan mereka haruslah menghadiri persidangan ini supaya clear, supaya terbukti adanya hutang-hutang itu.
dan kami akan buka semua bukti-buktinya. Kami buka sedikit, tapi ini hanya saya informasikan saja. Setidaknya untuk PT SIN sendiri ada 19 invoice yang belum dibayarkan. Inilah tadi yang diakumulasikan sampai dengan nilai 118 miliar rupiah.